Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan luar negeri. Kali ini Prabowo berkunjung ke Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT D8. Kemudian Prabowo terbang dari Landasan Udara atau Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa 17 Desember. Pantauan Warta Kotalive.com di lokasi Prabowo berjalan menaik pesawat kepresidenan sekira pukul setengah 12 siang. Sejumlah pejabat mendampinginya, diantaranya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan pejabat lainnya. Nampak Prabowo terbang dengan pesawat yang bertuliskan Republik Indonesia dengan tail number PKGR. Sebelum keberangkatan, Prabowo mengatakan kunjungannya ke Kairo merupakan kunjungan pertama Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2013. Selain itu, Prabowo menjelaskan nantinya ia juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan juga presiden dari negara-negara lain. Tak hanya itu, Prabowo juga nantinya akan bertemu dengan beberapa tokoh dan akan berkunjung juga ke Malaysia. Saya beserta delegasi terbatas pemerintah Republik Indonesia akan berangkat ke Kairo, Mesir. Pertama dalam melakukan kunjungan kenegaraan dan kedua menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Berarti 11 tahun. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8. D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97, yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara soal dirinya yang dipecat dari PDIP. Gibran mengatakan jika dirinya menghargai dan menghormati keputusan dari PDIP. Kemudian putra Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi ini tegaskan akan lebih fokus membantu Presiden RI Prabowo Subianto. Lantas saat ditanya soal apakah akan bergabung dengan partai politik, ia hanya menjawab untuk menunggu akan hal tersebut. Sebelumnya PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari keanggotaan partai. Tak hanya Jokowi, bahkan partai yang dinahkodai Megawati Soekarno Putri itu memecat anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution. Adapun pemecatan itu diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam keterangan melalui video pada Senin 16 Desember. Jokowi digugat perdata melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Selain
Selain Jokowi, pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan juga ikut digugat perdata. Gugatan itu diajukan oleh 20 orang dari berbagai elemen masyarakat termasuk 6 purnawirawan TNI. Dilansir dari kompas.com pada Selasa 17 Desember, ada 8 pihak yang tergugat dalam perkara tersebut. Adapun selain Jokowi dan Aguan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto juga ikut menjadi pihak tergugat. Pihak penggugat khawatir atas adanya negara dalam negara terkait proyek PIK 2. Mereka meminta agar para tergugat dihukum untuk menghentikan proyek PIK 2 baik di area atau di luar PSN. Selain itu, para penggugat meminta pihak tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 612 triliun rupiah. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari menjawab pertanyaan awak media terkait lamanya penangkapan anak bos toko roti yang menganiaya pegawai. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember, ia menyebut ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu korban inisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial. Nicholas mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Kini George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 15 Desember. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Kalau kita katakan bahwa dari penyidikan itu kan akan dikeluarkan SP2HP-nya. Nah, Polres Jakarta Timur sudah berapa kali mengeluarkan SP2HP karena dari pengakuan si korban dia belum pernah mendapatkan surat apapun dari Polres ini. Sehingga kasusnya dipikirnya mandek gitu loh, Pak. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral kok bisa ketangkep gitu loh, Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat lah. Itu bagaimana, Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui, ya harus dilalui. Karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal.
Nah penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami, itu ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkaba Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang kita harus junjung tinggi. Untuk pertama kalinya, Bashar al-Assad menyampaikan pernyataannya setelah digulingkan dari jabatannya sebagai Presiden Suriah. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui saluran Telegram, Assad menegaskan bahwa kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS adalah organisasi teroris. Ia juga memberikan klarifikasi atas kepergiannya dari Suriah yang disebut sebagai upaya untuk melarikan diri. Dikutip dari Tribun News, Assad menegaskan bahwa dirinya melarikan diri saat Damaskus jatuh ke tangan pemberontak. Assad menyatakan bahwa dirinya masih berada di Damaskus hingga Minggu 8 Desember dini hari, tepat di saat situasi menjadi tak terkendali dan pasukan pemberontak menyusup ke ibu kota. Setelah pasukan pemberontak mulai mengambil alih Damaskus, Assad mengaku berkoordinasi dengan sekutu Rusia untuk memindahkan dirinya ke Latakia. Assad menyebut bahwa ia tiba di pangkalan udara Memim milik Rusia di Latakia pada pagi harinya.